wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena sudah join pada sharing session kali ini dengan materi GoDigi, End-to-End Data Governance Approach, Best Practice, Framework, dan juga Strategic Blueprint. Oke, jadi pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana tata kelola data diterapkan secara menyeluruh pada ekosistem perkebunan yang cerdas, mulai dari pengumpulan data di lapangan hingga menjadi dashboard pengambilan keputusan di level manajemen. Dan untuk fokus dari materi ini adalah pentingnya data governance untuk mendukung operasional yang aman, terintegrasi, dan juga berbasis data. Selanjutnya adalah anatomi of plantation data dan current risk. Pada sesi pertama dijelaskan bahwa bagaimana data perkebunan berasal dari berbagai aktivitas operasional di lapangan. Selain itu dibahas juga risiko-risiko yang muncul apabila tata kelola tidak berjalan dengan baik, seperti misalnya kehilangan data, kemudian inkonsistensi informasi, hingga ancaman keamanan cyber. Kemudian untuk slide selanjutnya mengenai kondisi dan tantangan modern. Jadi di slide ini menunjukkan bahwa transformasi digital menghasilkan data dalam jumlah sangat besar dan tantangannya bukan hanya mengumpulkan data, tapi bagaimana memastikan data tersebut dapat dikelola, diamankan, dan juga dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keputusan bisnis. Kemudian kita akan membahas tentang lapisan pengelolaan data. Untuk pengelolaan data ini memiliki beberapa lapisan, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pengelolaan, hingga pemanfaatan data dalam sistem analitik dan dashboard. Semua lapisan ini tersebut harus saling terhubung karena agar data tersebut dapat digunakan secara efektif dan konsisten. Selanjutnya adalah 5 pilar sumber data utama. Ekosistem perkebunan modern memanfaatkan 5 sumber data utama, yaitu GIS dan pemetaan lahan. Kemudian ada drone dan remote sensing, lalu ada sensor IoT cuaca, kemudian juga ada rantai pasok digital, serta data SDM dan operasional. Semua sumber data ini membantu perusahaan memperoleh informasi real-time untuk mendukung produktivitas dan efisiensi. Kemudian di sini terlihat model infrastruktur deployment pengelolaan big data. Jadi terdapat 3 pendekatan infrastruktur untuk pengelolaan big data. Yang pertama ada on-premise, cloud, dan juga hybrid. On-premise memberikan kontrol penuh terhadap data. Kemudian untuk cloud sendiri menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas. Sedangkan bedanya dengan hybrid adalah menggabungkan keunggulan keduanya untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung kebutuhan analitik. Jadi kenapa data perkebunan bernilai tinggi? Karena data perkebunan memiliki nilai bisnis yang tinggi untuk pengambilan keputusan secara real time. Selain itu, data juga berkaitan dengan regulasi, kemudian vendor pihak ketiga, dan juga keamanan informasi. Jika data tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa mempengaruhi operasional dan reputasi perusahaan. Kemudian di sini juga ada risiko kegagalan tata kelola. Beberapa risiko utama dalam tata kelola data meliputi kebocoran data, kemudian ada vendor login, inkonsistensi data, ketidakpatuhan terhadap regulasi, kemudian ada kehilangan data di area blank spot, lalu juga ada serangan cyber pada perangkat IoT. Nah, risiko-risiko ini dapat mengganggu operasional dan juga menyebabkan kerugian bisnis. Kemudian di slide ini kita akan membahas mengenai ekosistem pengelolaan data yang terdiri dari 4 pilar utama,
yaitu data sebagai aset strategis, kemudian proses dan data tata kelola, lalu manusia dan budaya terorganisasi, kemudian juga teknologi dan infrastruktur. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga kesiapan SDM dan budaya kerja. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa ada hierarki tata kelola data, ada top down dan juga bottom up. Tata kelola sendiri memiliki top down dan juga bottom up, yang dimana manajemen menetapkan kebijakan strategis, kemudian diterjemahkan menjadi pedoman standar, hingga SOP teknis operasional di lapangan agar implementasi berjalan secara konsisten. Selanjutnya mengenai compliance framework data mesh. Nah, pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai regulasi framework dan juga konsep data mesh untuk mendukung tata kelola data yang lebih terdesentralisasi, terutama pada area perkebunan yang memiliki keterbatasan jaringan atau blank spot. Nah, di sini ada regulasi transformasi digital pemerintah. Pada slide ini menjelaskan berbagai regulasi pemerintah terkait SPBE, keamanan informasi, interoperabilitas data, dan transformasi digital. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam penerapan tata kelola yang aman dan sesuai standar nasional. Kemudian ada Data Management Body of Knowledge atau DAMA. DAMA Framework. Nah, DAMA Framework ini merupakan framework global yang digunakan sebagai acuan pengelola data. Framework ini membantu organisasi mengelola kualitas data, kemudian metadata, keamanan data, hingga integrasi data secara terstruktur. Kemudian di sini kita bisa lihat satu data Indonesia atau SDI mengenai prinsip regulasi, kelembagaan, penyelenggaraan, dan pemanfaatan data. Jadi konsep satu data Indonesia ini bertujuan untuk menciptakan data yang standar, akurat, dan terintegrasi antar lembaga. Dengan penerapan prinsip ini, data dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian kita lanjut ke UU Perlindungan Data Pribadi. Jadi di slide ini menjelaskan bahwa aktor dalam regulasi perlindungan data, mulai dari pengendalian data, prosesor data, kemudian subjek data pribadi. Perusahaan wajib melindungi data pribadi agar terhindar dari sanksi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di slide ini membahas mengenai sejumlah kasus, contoh kasus data breach, dan juga sanksinya. Contohnya pada kasus kebocoran data dan denda yang menunjukkan bahwa keamanan data merupakan isu yang sangat serius dan juga pelanggaran tata kelola dapat menimbulkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan publik. Kemudian untuk struktur dan tanggung jawab, jadi setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam tata kelola data. Data owner sendiri bertanggung jawab pada kebijakan, kemudian data steward menjaga kualitas data, sedangkan data custodian mengelola infrastruktur teknis dan juga keamanan sistem. Oke, selanjutnya pada sesi 3 kita akan membahas mengenai implementation blueprint dan juga cyber defense. Jadi pada sesi ini kita akan membahas mengenai data yang dikumpulkan dari sensor IoT, kemudian drone, GPS, dan aplikasi lapangan. Kemudian data tersebut diintegrasikan melalui API dan data platform sebelum ditampilkan dalam dashboard analitik. Jadi seluruh
proses dilindungi dengan cyber defense seperti enkripsi dan juga zero trust security. Lalu untuk selanjutnya mengenai arsitektur Big Data Advance. Jadi arsitektur ini kita bisa lihat bahwa arsitektur ini menunjukkan alur lengkap bagaimana pengelolaan data mulai dari data source, ingestion, kemudian data lake, machine learning, hingga visualisasi dashboard. Jadi sistem ini memungkinkan analisis data secara real time dan juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis dengan AI. Lalu selanjutnya adalah mengenai dimensi kualitas data. Nah, pada bagian ini dijelaskan pentingnya integrasi sistem dan juga pengelolaan data yang konsisten agar data operasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan bisnis dan juga pengawasan. Selanjutnya pada slide 26 ini mengenai dimensi kualitas data. Nah, di sini terlihat bahwa kualitas data menjadi aspek penting dalam tata kelola. Data harus akurat, lengkap, konsisten, aman, relevan, dan juga tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang valid. Lalu untuk model kualitas data dalam pengambilan kebijakan, jadi data yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Karena itu, kualitas data harus dijaga secara berkelanjutan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan pada materi GoDigi kali ini. Dan untuk kesimpulan dari materi ini, kita dapat memahami bahwa data dalam industri perkebunan bukan lagi sekedar catatan operasional, tapi telah menjadi aset utama untuk pengambilan keputusan perusahaan. Jadi melalui transformasi digital ini kita bisa memanfaatkan data secara optimal dan juga meminimalkan risiko kebocoran maupun inkonsistensi data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi karena sudah join pada sesi sharing session ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.